Sobat-sobat IMKA, jadi kali ini karena kita udah ngerayain 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Di sini kita bakal bahas nih fun fact atau fakta-fakta menarik mengenai Hari Kemerdekaan kita. Yuk simak lebih lanjut. Pertama, yaitu foto pada hari istimewa ini dirampas. Dikutip dari laman Institut Teknologi 10 November atau ITS, Frans Muendoer, yaitu fotografer dari IFOS, mengabadikan momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Foto ini kemudian ingin dirampas oleh Jepang. Pada saat itu, Frans Muendoer mengatakan foto sudah diberikan kepada barisan pelopor, padahal kenyataannya foto disimpan di bawah pohon halaman kantor Asia Raja. Fun fact yang ketujuh yaitu penyebaran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia disebarkan ke seluruh dunia, namun bukanlah naskah yang asli. Naskah yang asli direkam ulang di Radio Republik Indonesia atau RRI Jakarta oleh Soekarno pada tahun 1951. Penyebaran yang dilakukan oleh sembunyi-sembunyi ini dilakukan melalui perangkat milik kantor Dumai yang dilakukan oleh Adam Malik. Fun fact yang ke-8 yaitu naskah proklamasi. Naskah asli proklamasi ditandatangani dan ditulis oleh Soekarno. Selain itu, pada saat itu prosesnya Sayuti Melik menyarankan kepada Soekarno bahwa untuk menandatangani naskah teks proklamasi itu dilaksanakan dengan atas nama bangsa Indonesia. Dan akhirnya ditunjuk oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi pada saat 16 Agustus pada saat itu terjadi proses pembuatan naskah proklamasi, lalu Sayuti Melik melakukan usul untuk menandatangani yaitu Soekarno dan Hatta, dan akhirnya Soekarno dan Hatta pun menandatangani naskah tersebut. Jadi naskah proklamasi yang dibacakan pada saat 17 Agustus 1945 yaitu tulisan tangan asli dari Soekarno dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi begitu guys. Adalah pada tanggal 17 Agustus pukul 8 pagi, Soekarno diceritakan jatuh sakit. Jadi pada pukul 8 pagi, 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak di kamarnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta. Dia diberitakan terkena gejala malaria. Suhu badannya pada saat itu sangat panas dan kelelahan setelah bergadang bersama para sahabat menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Dan pada saat itu pula di tengah-tengah bulan puasa. Lalu pada pukul 9 pagi Bung Karno terbangun, berpakaian rapi dan menemui sahabatnya Bung Hatta. Tepat pukul 10 keduanya membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. Fakta yang ketiga adalah upacara proklamasi kemerdekaan dibuat sangat sederhana. Bahkan bendera yang digunakan adalah bendera merah putih yang berasal dari kain tempat tidur, dan warna merahnya merupakan kain dari tukang soto. Selain itu, fun fact-nya, pada zaman sekarang mungkin saat upacara bendera banyak protokol seperti pemimpin upacara, pembaca naskah Pancasila, UUD, dan lain-lain. Namun pada saat itu, saat proklamasi kemerdekaan pertama berlangsung, sangat sederhana, tanpa adanya protokol, tidak ada paduan suara, tidak ada konduktor, dan sebagainya. Tiang bendera pun dikabarkan dibuat dari batang bambu yang secara kasar serta ditancapkan beberapa menit sebelum dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Bahkan katanya katrol tiang bendera yang dibuat dari gelas bekas sahur Muhammad Hatta. Itulah kenyataan yang ada saat proklamasi pertama kali dilaksanakan. Yang ketiga, kemerdekaan Republik Indonesia diakui oleh Palestina. Pada tanggal 6 September 1944, Syekh Muhammad Amin, seorang mufti dari Palestina, menyuruh negara-negara Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan tokoh-tokoh pembuat naskah proklamasi baru saja menyelesaikan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Pada hari itu juga, para pemimpin bangsa memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Melansir Kompas.pd 16 Agustus 2020 lalu, dinyatakan bahwa tidak ada protokol pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih pada hari itu. Dan tiang yang digunakan juga dibuat dadakan. Tiang yang digunakan menggunakan bambu. Beberapa saat sebelum pengibaran bendera Merah Putih dan proklamasi kemerdekaan dilakukan. Penjelasan itu tadi dapat bermanfaat atau menambah pengetahuan dan wawasan bagi adik-adik. Jangan lupa like and subscribe channel IMKA. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.